Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Prilly. Bagaimana kabar kalian? Semoga masih semangat ya untuk belajar walaupun dengan kondisi yang seperti ini. Jaga imun dan jaga hati kalian tetap bahagia agar selalu sehat. Di video kali ini, sesuai judulnya, kita akan membahas tentang konsep esensial geografi. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Oke, mari kita masuk ke pembahasannya. Konsep esensial geografi. Apa sih pengertian dari konsep esensial? Konsep ini diartikan sebagai pola abstrak yang berkaitan dengan gejala-gejala nyata tentang geografi, atau bisa juga diartikan dengan gambaran atau lukisan, rancangan mengenai suatu objek, proses, dan semua yang berkaitan dengan ilmu geografi yang berfungsi untuk memahami sebuah fenomena alam dan sosial. Untuk memahami gejala atau fenomena yang terjadi di alam ini, diperlukan sebuah analisis. Hal pertama yang dapat kita lakukan adalah mengelompokkan kejadian-kejadian tersebut dalam sebuah pola, sehingga kita dapat tarik benang merahnya. Singkatnya, konsep ini digunakan untuk mengetahui apakah sebuah fenomena dapat dikaji menggunakan ilmu geografi, sehingga muncullah konsep esensial geografi. Nah, sesungguhnya konsep-konsep dalam ilmu geografi ini memiliki banyak macamnya. Namun IGI atau Ikatan Geograf Indonesia dalam seminar dan lokakarya tahun 1988 merumuskan 10 konsep geografi. Dan 10 konsep tersebut antara lain Jagat Mr. Paul Diloakin. Nah, apa nih? Untuk mempermudah dalam mengingat 10 konsep ini, kita dapat menggunakan jembatan keledai seperti ini. Ja adalah jarak, ket adalah keterjangkauan, Mister adalah morfologi, polnya pola, D diferensiasi area, Lo lokasi, A aglomerasi, K keterkaitan keruangan, I interaksi interdependensi, dan terakhir N nilai guna. Baiklah, mari kita bahas satu persatu konsep esensial geografi. Yang pertama adalah jarak. Jarak diartikan sebagai ruang yang terdapat di antara dua objek. Salah satu contoh pertanyaan terkait konsep jarak ini adalah, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk ke sekolah dari rumah kamu? Bagaimana kalian menjawabnya? Mungkin kalian akan menjawab sekitar 10 menit menggunakan satuan waktu ya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa hal yang biasa kalian tanyakan ini merupakan salah satu kajian dalam geografi. Sehingga secara tidak langsung sesungguhnya kalian telah menggunakan ilmu geografi dalam kehidupan sehari-hari. Dan nantinya akan kalian temukan lebih banyak lagi. Kembali lagi pada konsep jarak tadi, bahwa jarak 10 menit merupakan jarak relatif yang sering kita gunakan untuk memperkirakan jarak, karena kita tidak tahu jarak yang sesungguhnya atau jarak absolut. Nah, bisa kalian lihat pada ilustrasi berikut, jarak antara rumah dengan pohon, jarak sesungguhnya atau jarak absolut atau jarak lurusnya adalah 10 meter. Sedangkan jarak relatifnya adalah 5 menit jika melewati jalur yang pertama dan 15 menit jika melewati jalur kedua. Jarak relatif juga dapat dipengaruhi oleh kendaraan yang kita pakai untuk menuju tempat tersebut. Jadi, jarak relatif merupakan jarak yang dipengaruhi oleh objek lain sebagai perbandingannya. Kemudian, keterjangkauan atau aksesibilitas diartikan sebagai mudah tidaknya suatu lokasi untuk dicapai. Salah satu pertanyaan yang dapat kita gunakan adalah, bagaimana cara menuju wilayah tempat tinggal kamu? Apa jawabannya? Kalian bisa menjawab misalkan, dari sekolah naik angkot jurusan AL, kemudian turun di sebelah patung kuda. Sekitar 10 meter ke utara dari patung kuda timur jalan adalah rumahku.
Atau jika naik sepeda motor nanti akan lebih mudah. Nah, dari jawaban tersebut dapat dikatakan bahwa rumah kalian memiliki akses yang mudah dijangkau. Nah, keterjangkauan ini dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Antara lain, lokasi. Misal, di gambar pertama ini, suatu daerah berada di tengah danau. Ini contohnya adalah Danau Toba dan yang di tengah adalah Pulau Samosir. Sehingga untuk mencapai lokasi Pulau Samosir harus menyeberangi Danau Toba terlebih dahulu. Yang kedua, dipengaruhi oleh morfologi wilayahnya. Seperti terlihat pada gambar, terdapat jalan yang berliku-liku di daerah pegunungan atau perbukitan. Daerah dengan wilayah perbukitan atau pegunungan seperti ini akan lebih susah untuk diakses daripada wilayah yang datar. Kemudian, keterjangkauan berdasarkan jaraknya. Semakin dekat, keterjangkauannya semakin tinggi, sedangkan semakin jauh, keterjangkauan semakin rendah. Dan yang keempat, dipengaruhi oleh fasilitas atau sarana dan prasarana yang telah dibangun. Suatu wilayah yang sarana dan prasarananya telah dibangun akan lebih mudah untuk dicapai dibandingkan dengan wilayah yang jalannya belum dibangun. Sebagai contoh, wilayah-wilayah di Pulau Jawa dengan di Papua memiliki kesenjangan sarana dan prasarana yang cukup signifikan. Wilayah-wilayah di Jawa dapat diakses menggunakan berbagai moda transportasi seperti mobil, motor, kereta api, pesawat, bus, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan pembangunan sarana prasarananya sudah efektif. Ada jalan tol, ada bandara, ada jalur kereta api, dan lain sebagainya. Sedangkan di daerah Papua masih banyak wilayah yang hanya bisa ditempuh menggunakan pesawat meskipun hanya di distrik atau kecamatan sebelah. Selanjutnya adalah konsep morfologi, diartikan sebagai bentuk-bentuk permukaan bumi sebagai proses alam dan aktivitas manusia. Salah satu pertanyaan yang bisa kita gunakan adalah apakah terdapat pegunungan di sekitar wilayah tempat tinggal kamu? Nah, pegunungan merupakan salah satu hasil bentukan alam akibat proses yang kompleks seperti tumbukan lempeng ataupun pengangkatan daratan. Nah, bentukan-bentukan muka bumi banyak sekali jenisnya seperti yang ada di gambar pertama ini. Ada vulkan atau gunung, pegunungan, cekungan yang kemudian diisi air sehingga disebut dengan danau. Ada das atau sungai, ada teluk, ada selat, dan lain sebagainya. Nah, gambar yang kedua ini disebut dengan peta kontur atau peta yang menunjukkan ketinggian. Garis-garis yang terdapat di sini, garis-garis yang sangat banyak ini dan rapat-rapat, merupakan garis yang menunjukkan ketinggian yang sama. Jadi garis ini menghubungkan wilayah yang memiliki ketinggian yang sama. Dari peta kontur ini dapat diketahui bahwa wilayah ini adalah cekungan. Selanjutnya adalah pola. Didefinisikan sebagai bentuk, struktur, dan persebaran fenomena di permukaan bumi. Pola juga terkait dengan susunan objek dalam ruang, yang artinya objek yang dimaksud lebih dari satu, sehingga ia memiliki pola. Contoh pertanyaan yang bisa kita gunakan adalah bagaimana pola permukiman di sekitar tempat tinggal kamu? Nah, ini adalah salah satu contoh konsep pola. Di sini, di gambar ini, merupakan pola aliran sungai. Kemudian, gambar yang kedua ini adalah pola permukiman yang mengelompok mengelilingi fasilitas tertentu. Dan ini juga adalah pola permukiman. Konsep selanjutnya adalah diferensiasi area.
merupakan karakteristik yang khas dari suatu wilayah. Diferensiasi atau perbedaan wilayah. Hal ini karena setiap wilayah memiliki kekhasannya sendiri yang mana dipengaruhi oleh proses yang berbeda. Adakah perbedaan antara tempat tinggal kamu dengan tempat tinggal temanmu yang berbeda kota? Nah, sebagai contoh, Kota Blitar, tepatnya di Kelurahan Karangsari, memiliki agrowisata belimbing, terkenal dengan belimbingnya yang manis dan besar-besar. Hal ini dikarenakan jenis tanah, cuaca, suhu, ketinggian, dan lain sebagainya sesuai dengan syarat tumbuh belimbing. Di lain tempat, misalnya Serah Kencong, di sana terdapat perkebunan teh karena kondisi Serah Kencong sesuai dengan syarat tumbuh pohon teh. Nah, teh ini kurang cocok jika ditanam di daerah Karangsari, dan sebaliknya juga belimbing juga kurang sesuai jika ditanam di dataran tinggi seperti Serah Kencong. Kemudian, lokasi. Lokasi ini merupakan konsep utama dalam konsep esensial geografi. Kenapa? Karena setiap kali fenomena terjadi, pasti yang ditanya terlebih dahulu adalah lokasinya di mana. Nah, lokasi ini diartikan sebagai kedudukan suatu objek di permukaan bumi. Nah, lokasi ini contoh pertanyaan yang dapat kita gunakan untuk mengetahui lokasi adalah di mana tempat tinggal kamu. Ada dua jenis lokasi, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut tampak seperti pada gambar pertama. Menggunakan koordinat untuk mengetahui lokasi dengan pasti. Contohnya ini adalah peta SMA Negeri 1 Blitar. Sedangkan gambar kedua merupakan lokasi relatif, di mana sebuah lokasi ditentukan dari relativitasnya terhadap objek yang lain. Misalnya, lokasi Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan Australia, dan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Atau contoh yang lainnya, jika biasanya kalian menyebutkan alamat rumah kalian dengan itu loh rumahku yang di depan aula semasa, atau di rumahku yang di sebelah toko alat tulis, kalian telah menggunakan konsep lokasi relatif. Selanjutnya adalah aglomerasi yang diartikan sebagai kecenderungan pengelompokan fenomena pada suatu wilayah. Biasanya dalam sebuah tata ruang kota akan ada pengelompokan wilayah seperti pusat bisnis atau perdagangan, kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan wisata. Hal ini bertujuan untuk memperindah kota salah satunya, juga untuk menjalankan roda perekonomian agar tidak terjadi keruwetan di dalam kota tersebut. Contoh pertanyaan yang bisa kita gunakan adalah di mana pusat kegiatan bisnis di wilayah tempat tinggal kamu? Nah, ini adalah contoh dari aglomerasi. Di gambar pertama ini merupakan sebuah kawasan industri. Jadi satu kawasan merupakan tempat industri-industri. Mungkin kalian tahu daerah Pasuruan atau Sidoarjo. Nah, di sana merupakan aglomerasi industri, di mana di sepanjang jalan merupakan pabrik-pabrik mulai dari air mineral dan lain sebagainya. Kemudian gambar yang kedua, ini merupakan contoh susunan tata ruang kota. Di tengah kota merupakan CBD atau Central Business District atau pusat perdagangan atau pusat bisnis. Kemudian ada industri. Kemudian di sini new industry. Di sini daerah suburban atau daerah permukiman. Selanjutnya adalah keterkaitan keruangan yang diartikan sebagai
derajat keterkaitan persebaran suatu fenomena dengan fenomena lain di suatu tempat. Hal ini tentu memiliki penyebab, misalkan karena wilayah tersebut merupakan contoh pertanyaan yang bisa kita gunakan adalah mengapa di sebuah wilayah memiliki sumber mata air yang tidak pernah surut. Hal ini tentu memiliki banyak penyebab, misalnya karena wilayah tersebut merupakan daerah hutan hujan tropis sehingga dapat menyimpan cadangan air yang melimpah. Atau mengapa suatu daerah seringkali kekeringan ketika musim kemarau. Mungkin karena wilayahnya berupa karst atau gamping di mana tanah tersebut tidak dapat menyimpan air. Keterkaitan tersebut disebut dengan keterkaitan keruangan. Nah, di gambar pertama merupakan gambar geyser atau air panas yang memancar di daerah gunung api aktif. Geyser ini bisa muncul karena adanya aktivitas magma. Gambar yang kedua merupakan sumber mata air yang terdapat di hutan hujan tropis. Selanjutnya adalah konsep interaksi dan interdependensi. Diartikan sebagai hubungan timbal balik dan saling ketergantungan antar wilayah. Interaksi interdependensi ini dapat terjadi karena adanya perbedaan wilayah. Suatu wilayah tidak dapat mencukupi seluruh kebutuhannya karena karakteristik yang berbeda-beda, sehingga membutuhkan wilayah lain yang menghasilkan kebutuhan yang tidak bisa ia hasilkan. Nah, apakah desa tempat kamu tinggal menjual hasil pertanian ke daerah lain? Nah, ini contohnya, interaksi interdependensi antara desa dengan kota. Desa merupakan penghasil kebutuhan pokok karena masih banyak lahan kosong yang bisa dijadikan sebagai sawah. Sedangkan kota merupakan pusat peradaban teknologi. Terakhir adalah nilai guna, yang diartikan sebagai kelebihan suatu wilayah dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Setiap wilayah pasti memiliki nilai tersendiri. Ada wilayah yang nilainya dapat dimanfaatkan sebagai pariwisata, ada wilayah yang nilainya dimanfaatkan untuk penghasil beras, rempah-rempah, atau bahan pokok lainnya. Ada juga wilayah yang nilainya dimanfaatkan untuk kawasan bisnis. Nah, apa kelebihan dari tempat kamu tinggal? Nah, contohnya di sini ada pantai. Pantai di sini terlihat berfungsi atau bernilai sebagai tempat rekreasi, tempat melepas penat bagi orang-orang kota. Namun di sisi lain, pantai juga bernilai sebagai tempat mencari mata pencaharian atau tempat berbisnis bagi warga sekitar. Nah, sekian untuk pembahasan mengenai konsep geografi. Untuk pertanyaan atau diskusi, silakan tulis di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.